Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Indah Nur Latifah, NIM 190820001 SA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Indonesia terkait ekonomi syariah dan dari definisi kebijakannya dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan dalam kebijakan secara etimologis, kebijakan adalah terkait dari polis. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dalam berbentuk keputusan yang kebijakan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan berulang-ulang atau yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Dan definisi ekonominya, ekonomi syariah, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomos, yang berarti pengaturan urusan dalam rumah tangga. Kemudian pengertian ini mulai berkembang bukan hanya untuk urusan rumah tangga saja, melainkan lebih besar dari itu, yaitu pada persoalan-persoalan mengenai keberadaan atau kekayaan. Ilmu ekonomi sering didefinisikan sebagai ilmu tentang kekayaan atau ilmu tentang bagaimana menciptakan atau penyaluran kepada masyarakat. Ilmu ini juga berusaha menemukan teori-teori mengenai bagaimana cara menemukan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha dan tenaga yang sehebat-hebatnya. Akan tetapi perlu kita ketahui, bidang ilmu ekonomi ini bukan hanya pada bagaimana cara memperoleh keuntungan untuk kekayaan tersebut, melainkan juga bagaimana cara atau sistem penggunaan dan cara pembagiannya atau juga penyaluran kepada masyarakat. Kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia atau disebut keilmuan. Dari keilmuan peningkatan sumber daya alam manusia, pemerintah melalui Kemendiknas atau Kemenag telah memberi izin kepada sekolah mengenai kejuruan dengan program studi ekonomi syariah. Adapun di tingkat perguruan tinggi, universitas umum maupun universitas Islam telah membuka berbagai program studi ekonomi syariah dan pendirian institut lembaga syariah. Aspek institusi, terjadi perkembangan yang luar biasa pada institusi ekonomi syariah sejak berdirinya Bank Muamalah pada awal tahun 1990-an. Mendirikan Bank Muamalah sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati untuk komoditas. Kemudian masyarakat sebelum tahun 1992 telah mendirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menetapkan sistem syariah. Dan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992, pemerintah memberikan kesepakatan untuk melaksanakan bank syariah. Kebijakan ekonomi syariah
sama sekali tidak lepas dari sosiokultural atau masyarakat sebagai tempat di mana sistem ekonomi syariah itu dikembangkan, dan kebutuhan ekonomi syariah sangat melekat secara kodrat. Demikian pula aspek sosiokultural merupakan suatu hakiki bagi kehidupan. Dengan begitu sistem ekonomi Islam tidak lahir secara evolusi dari sebuah komunitas, melainkan sumber dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada ruh umat manusia. Dan perlu kita pahami bahwa agama Islam di dalamnya melahirkan sebuah sistem ekonomi Islam diturunkan bukan untuk menghancurkan potensi-potensi kehidupan yang sudah ada, melainkan untuk memberikan renaissance atau pencerahan kehidupan agar menegara pada jalan yang diridhoi, bukan jalan yang sesat. Dalam sebuah regulasi upaya strategis dalam hubungan yang pengembangannya ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintahan, antara lain dengan penyusunan masyarakat perundangan yang dalam tahun 2008 telah disahkan, yaitu Undang-Undang atau UU No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah nasional 14 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang kompilasi hukum ekonomi syariah atau disebut KHES, yang merupakan hukum terapan ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Pada Undang-Undang Nomor 19 dapat disebutkan sebagai upaya pemerintah meningkat dan porsi pembiayaan pembangunan nasional melalui skema pembiayaan syariah dari obligasi negara dan surat berharga lainnya. Adapun Undang-Undang Nomor 21 2008 yang secara khusus membahas perbankan syariah merupakan upaya pemerintahan dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memperkokoh pembangunan nasional. Lahirnya kedua peraturan perundang-undang ini dengan sendirinya akan menambahkan ruang bagi pengembangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.